Hello everyone, perkenalkan nama saya Dwi Santa Amelia Brusubakti, NPM 211434081. Saya mahasiswa semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan itu? Nah, supervisi berasal dari bahasa Inggris yang artinya supervision, yang terdiri dari dua perkataan super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis, supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas, atau menilik dan menilai dari atas apa yang dilakukan oleh pihak atasan. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum. Yang kedua, bidang kesiswaan. Yang ketiga, supervisi bidang kepegawaian. Yang keempat, supervisi bidang sarana dan prasarana. Yang kelima, supervisi bidang keuangan. Yang keenam, supervisi bidang humas. Yang ketujuh, supervisi bidang ketatausahaan. Tujuan dan fungsi supervisi pendidikan ini adalah, pada dasarnya tujuan supervisi pendidikan adalah peningkatan mutu layanan sekolah melalui pemberian layanan, fasilitasi, dan bantuan kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengajarnya, serta mengembangkan potensi kualitas guru. Fungsi supervisi pendidikan ini adalah, yang pertama, mengkoordinasikan semua usaha sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala dan guru-guru. Yang ketiga, memperluas wawasan pengalaman guru-guru dalam pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan penilaian yang diperlukan secara terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota staf sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Yang terakhir, yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Peran supervisi pendidikan. Peran supervisi dalam sistem pendidikan kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama pendidikan di sekolah, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang supervisor dalam memberikan layanan supervisi yang merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, diharapkan dapat membuat layanan secara efektif dan efisien sehingga menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Supervisi yang juga dapat berperan sebagai koordinator, sebagai konsultan, sebagai pemimpin kelompok, sebagai seorang evaluator. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam supervisi, yaitu yang pertama pendekatan detektif, yang kedua pendekatan non-detektif, yang ketiga pendekatan kolaboratif. Langkah-langkah supervisi pendidikan. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Yang kedua, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Yang keempat, diskusi memberikan umpan balik. Nah, kesimpulannya, supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dan upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan utama dari supervisi adalah untuk memperbaiki pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih.